Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ila syekhina wa rabbi rahmina nabi Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Jubri wa Rasulullahi wa Ibrahim wa ila arwahi Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami Ausulihi wa Ibrahim Allah ila darajatihim fil jannah bi kasir mahbubatihim wa yudha'if sanatihim ya fadhuna bihi wa yafa'una bihi wa yu'idu alihim barakatihi wa asrarihim wa nuwarihim wa amanihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan di majelis yang mulia ini untuk belajar bareng kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah kita sudah sampai bab ke-2. Bab ke berapa? 2. Iya ta, temen ta. Gak. Nggih. Bab siji. Siji wis balik. Coba lagi ya, bab 2. Yaitu bersuci memakai batu. Kenapa kok Syekh Salim bin Sumair ini mari nerangno tanda-tanda balik kok ujug-ujug langsung bersuci memakai batu? Bersuci setelah mengeluarkan kotoran dari buang air kecil atau buang air besar itu dinamakan apa? Istinja. Istinja itu membersihkan sisa-sisa kotoran yang dihasilkan dari pembuangan kotoran dari lubang kotoran kita. Hukum istinja itu apa? Hukum hukumnya istinja itu ada 5. Iya. Hukumnya istinja itu ada 5. Yang pertama wajib. Wajib jika keluarnya itu basah. Jika keluarnya itu basah. Nah. Yang kedua sunnah. Apabila yang keluar itu kering. Nah, apa karo? Kering. Yang keluar itu kering. Mbok kropok. Mbok apa ya? Kering yang penting. Yang ketiga yaitu mubah. Mubah beristinja ketika ada keringat atau kelembapan yang melekat di tempatnya istinja. Oke, kadang misalnya keringetan terus mengenai tempat istinja, maka itu hukumnya mubah untuk beristinja. Mubah. Yang keempat, makruh. Istinja makruh itu jika yang keluar itu angin, hanya kentut. Ya makruh. Karena apa? Karena itu akan mengakibatkan was. Iki nek mboten dihukumi makruh,
Makanya setiap ngentut dianggap keluar koyok kroso metu sak iku nih sak ampase ya jenenge arek Jawa iki ya. Metu sak ampase niku misale kok gak dihukumi makruh akhirnya wong niku bolak-balik namanya jeding akhirnya berlebihan was-was. Yang nomor 3, yang nomor 5 hukumnya haram. Istinja memiliki hukum haram ketika air atau batunya atau bendanya untuk beristinja itu hasil dari curian, nyolong watu, nyolong banyu. Contohnya nyolong banyu piye? Nang omahe wong gak kondo langsung cewek lah langsung istinja. Iku haram hukumnya beristinja. Haram beristinja. Misalnya watune ku njukuk nang tanah sengketa misalnya. Iku gak oleh istinja. Haram menggunakan istinja menggunakan itu. Ada sebabnya. Tapi istinja pada dasarnya nek ndelok umume wong ya wajib hukumnya. Wajib. Ya iya wajib. Nek gak wajib lah kepet ya. Sunat jika yang keluar kering. Nah, misalnya waktu kerupuk kan kering ya. Saparo metu kerupuk saparo metu dome orang kesantet biasa. Ya, saparo metu pakune sing kering. Nek pakune basah ya bangga istinja. Paham maksudnya nggih? Itu tadi sebelum kita membahas bersuci memakai batu atau sebetulnya untuk zaman sekarang itu bahasa batu itu bisa diganti dengan benda bukan batu lagi. Jadi beristinja itu sebelum kita bicara mendalam masalah istinja niku ada 3 cara. Satu yang ada 3 cara. Cara istinja. Baik menggunakan cara istinja. Jadi ada yang pertama yang paling utama yaitu menggunakan batu atau benda. Nah, sebelum kita bahas istinja nanti, aku akan menjelaskan masalah syarat bendanya gimana. Terus caranya gimana, cara istinjanya gimana. Nomor 3, tempat istinjanya bagaimana. Itu ada tata cara semua. Kalau di Safina niku tidak ada, diringkes. Kalau di Safina niku memang Safina kan kitab ringkes, mboten lengkap. Yang nomor 1 yang paling utama yaitu menggunakan batu. Setelah itu menggunakan air. Cara yang paling utama itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menggunakan batu atau benda yang serupa dengan batu, lalu dengan air. Yang nomor 2 itu dengan air saja, yang nomor 3 dengan batu saja. Semuanya boleh dilakukan. Lalu kita bahas tentang alat istinja. Alat istinja ada berapa? Ada 2. Sama nek cewek lho gak apa? Ada 2 kan? Yang pertama yaitu air. Yang kedua batu atau yang menyerupai.
ada dua. Kalau air sudah umum ya, Nah, di pembahasan ini Syekh Salim bin Sumer itu mendahulukan dengan istinja menggunakan benda. Aku lebih cocok menggunakan benda karena untuk saat ini yang menyerupai batu itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Benda, bukan batu lagi. Terus syarat dari alat yang harus mencukupi. Syarat dari alat yang harus mencukupi untuk istinja. Itu ada 5 syarat. Benda yang digunakan istinja itu ada 5 syarat yang harus dipenuhi. 1, benda itu harus suci. Benda itu harus suci, nggak boleh najis. Nah, diriwayatkan Rasulullah SAW dulu ketika menyuruh salah satu sahabat mengambilkan batu untuk beristinja. Salah satu sahabat itu mengambilkan seperti gumpalan tanah. Ternyata ketika diberikan oleh Rasulullah itu adalah kotoran unta yang kering. Maka Rasulullah mengatakan nggak boleh, itu najis. Gunakan untuk beristinja. Jadi wajib bendanya itu harus suci. Yang nomor 2, syarat kedua yaitu kering. Kering. Dan nanti kalau 5 syarat ini sudah Pak Agus sebutkan, nanti ketemunya tidak hanya batu. Nomor 3 yaitu bisa mengangkat atau menyerap. Bisa mengangkat atau menyerap. Yang nomor 4 harus padat. Harus padat. Yang nomor 5, bendanya tidak terhormat. Bendanya yang pertama, benda itu harus suci. Yang dimaksud bendanya harus suci itu wujud bendanya itu harus suci. Misalkan menggunakan batu, batunya ya harus suci. Menggunakan benda yang seperti batu, maka dia yang penting harus suci. Yang kedua kering. Jadi batu basah tidak bisa digunakan untuk istinja. Batu basah tidak bisa digunakan untuk istinja. Yang nomor 3, bisa mengangkat atau bisa menyerap. Misalkan ada benda suci, kering, tapi gak bisa nyerap. Tapi berarti itu tidak bisa digunakan untuk istinja. Yang nomor 4 yaitu padat. Harus padat. Gak oleh lembek. Harus padat. Gak oleh cair. Itu padat. Bendanya loh. Nomor 5, bendanya tidak terhormat. Misalkan benda itu suci, kering. Misalkan tisu. Tisu niku kering mboten?
Hah? Tisu basah. Kalau tisu basah enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh tisu basah. Oh, gitu. Untuk istinja tisu basah tidak boleh. Syaratnya ada 5. 1, suci. Nomor 2, kering. Harus kering. Karena kalau basah nanti pembahasannya beda. Karena sesuatu yang basah ketemu dengan basah itu sama dengan memindah najis. Gak ngersii. Paham betul? Kering. Nomor 3, bisa menyerap atau bisa mengangkat. Nomor 4, apa? Padat. Harus padat. Nomor 5, bendanya tidak terhormat. Nah, benda yang terhormat itu misalnya apa? Handphone kan tidak bisa menyerap. Ya, terhormat. Misalkan roti. Roti itu terhormat. Ya, dipangan nek garo ditekek mari digawe dipangan karo wong. Iya kan, kayak dikira sele kan. Iya kan? Misalkan benda yang hampir mencukupi daripada syarat-syarat tadi, bendanya suci, kering, padat, juga bukan benda yang terhormat, tapi dia tidak bisa menyerap. Misalkan gelas, gelas kan padat, kering, terus tidak terhormat, terus suci. Dia tidak bisa dibuat untuk istinja karena tidak bisa mengangkat atau menyerap. Begitupun batu. Batu kalau yang hitam gilap itu, tahu? Nah, yang halus itu dia tidak bisa memiliki sifat serap. Mari tidak semua batu bisa digunakan untuk istinja. Yang dimaksud mengangkat itu harus nemplek, iso nemplek ya. Enggak sekedar liwat tok. Paham betul? Misalnya batu yang hitam gilap itu, sampean kasih air, ojo sampean kayak contoh air seni, air biasa. Iso nyerap enggak kira-kira? Enggak iso, nemplek tok liwat tok. Paham betul? Liwat tok. Dek mboten nyresep. Diangkat pas ndrodos. Ya betul. Tapi ini batu yang ada pori-porinya, yang bener-bener kering, sampean cop titik tis, sampean kayak cobaan air sedikit itu loh, sampean demen tis nggak langsung nyerap nanti keser. Nah itu, mana bukti bahwa tidak semua batu bisa digunakan untuk istinja. Jangan mendefinisikan mengangkat atau menyerap itu dioles terus baru katut kotornya, bukan seperti itu yang dimaksud mengangkat itu. Yang dimaksud mengangkat itu isok nyerap. Paham gak? Nek isok gendole tok wae. Ngono. Termasuk tisu basah, tapi dia tidak boleh digunakan untuk beristinja. Paham? 5 syarat ini harus diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu tentang apa? Foto bisa. Batu bata itu lah sekarang ya standarnya 5 batu bata. Apakah dia suci? Suci kan. Nomor 2, apakah dia padat? Apakah dia bisa menyerap? Malah tinggi daya serap daripada batu kan? Ya kan? Terus dia benda terhormat kan? Ya kan? Dia bisa digunakan untuk, berarti dia bisa digunakan untuk beristinja. Sudah.
Tapi syaratnya harus kering. Kadang ada batu bata yang lama disimpan, lembab akhirnya. Itu tidak boleh digunakan untuk beristinja. Bentar. Guyone kok ae. Guyone nanti sesi tanya jawab ae. Namun yang kedua, yang selanjutnya yaitu cara dalam beristinja. Caranya dalam beristinja menggunakan benda. Itu ada dua caranya. Bukan cara. Iya cara, iya benar cara. Satu menggunakan sabun. Sabun. Satu menggunakan 3 batu. Syaratnya beristinja menggunakan 3 batu atau kalau tisu 3 tisu, 3 lembar tisu, 3 lembar tisu atau 3 batu. Harus benar-benar 3 batu. Yang nomor 2 harus sampai bersih. Yang nomor 2 harus sampai bersih. Misalkan sudah bersih tapi hanya menggunakan 1 batu, maka istinjanya batal. Belum sah. Misalkan sudah 3 batu tapi belum bersih, istinjanya juga belum sah. Terus harus difahami bahwa istinja menggunakan benda padat. Itu beda dengan tayamum. Beda dengan tayamum yang mengharuskan tidak ada air dulu. Paham betul? Nek tayamum kan kudu gawe banyu baru oleh tayamum. Tapi nek istinja menggunakan batu itu tidak harus tidak ada air. Karena istinja menggunakan batu saja cukup. Bahkan yang lebih baik dalam riwayat itu menggunakan batu lalu disiram air. Sabun. Terus syarat yang selanjutnya yaitu syarat tempat istinja dengan batu. Syarat tempat istinja. Iya, syarat tempat. Yang dimaksud tempat ini adalah ya tempat istinjanya, bukan tempat lokasi loh, nggih. Tapi paham tak kita maksud? Tempatnya. Nek bosone iku lempengane. Lempengane. Tempat itu. Satu, tempatnya itu belum kering. Istinja menggunakan batu, tempatnya harus belum kering. Makanya ketika misalkan setelah membuang air kecil atau air besar, dia tidak istinja, terus dulin sih nang pasar. Maksudnya gini, benar, perhatikan. Misalkan saking gowo misalkan ya, gowo mari beol,
Mari BAP langsung budal nang pasar misalnya. Terus saya sak jam nang pasar, balik kate istinja karo watu. Nek tempatnya itu sudah kering, maka tidak boleh beristinja menggunakan batu. Paham? Jadi istinjanya harus pakai air kalau kering. Makanya ojo ke susu-susu. Nggih. Nek mari ten jeding ndang langsung dicewoki. Terus hati-hati loh ya. Istinja menggunakan batu itu hukum asalnya mubah, boleh. Bisa menjadi wajib apabila, nah ini keterangan dari Buya Yahya, apabila kita merasa jijik, kita merasa atau kita mempercayai bahwa Rasulullah melakukan sebuah kejijikan itu. Paham maksudnya? Jangan salah paham loh ya. Hukum istinja dengan batu bisa wajib ketika kita merasa bahwa istinja dengan cara itu dan kita menganggap Rasulullah melakukan sesuatu yang menjijikkan. Paham? Karena di kitab Sulamut Taufik diterangkan bahwa barang siapa yang merendahkan sunnah Nabi, maka dia dihukumi kafir. Padahal istinja menggunakan batu itu ajaran Rasulullah SAW yang pastinya menjadi sunnah Rasulullah SAW. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Hukumnya mubah. Tapi kalau sampai menghinakan gini, enak wong jauh nggak watu, ya terus kok pilane kamu, misalnya seperti itu, maka dia diwajibkan untuk melakukan itu agar dia terhindar dari stempel bahwa dia menghinakan sunnah Rasulullah SAW. Paham? Makanya jauh menghinakan wong sing istinja karo watu. Karena bahkan itu adalah tuntunan terbaik, menggunakan batu lalu menggunakan air. Paham dari sini? Bahkan itu sudah ditiru sama negara-negara Eropa. Jedinge pasti ada tisu, pasti ada shower air, tempat air itu loh. Pasti ada tisu, pasti ada shower. Iku sing apik. Tisu biasa bisa. Tisu yang harus memenuhi masalah timang. Harus kering. Kertas itu benda padat atau benda cair, masuk balik di mana? Tisu itu benda padat tidak harus keras. Paham? Jadi itu malah negara Eropa yang meniru itu, menurut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi menggunakan tisu dulu, tisu, dan mungkin orang Eropa mungkin ya caranya sih nggak niru Nabi. Oh gak kayak telong lain wow, tapi kayak siji dawa diseret di gua, itu mungkin sing beda caranya. Tapi untuk penyediaan alat untuk istinja itu sangat memadai kalau di Eropa. Ada tisu, ada air. Karena ini jedingnya adewe, di Indonesia paling ada banyu tok ya. Ono watu ya kayak jenggal lawang ya. Ono watu kayak jenggal lawang. Pegawaiannya arek-arek sekolahan biasa ya. Sing terjadi apa? Sing terjadi apa ning Indonesia? Watu iku mang wis nyerep kencingnya wong sak sekolahan. Akhirnya masuk digoyang ping 1000
panggah mambu pesing mergo pesinge nane boto iku mesti gawe jangkel bot sing gawe jangkel lawang iku mang. Itu kesalahan. Yang nomor 2 syarat tempatnya itu belum pindah tempat. Belum pindah ke tempat lain. Misal buang air besar. Wis pindah nangone gak nangone bolongane iku. Tapi pindah nang pinggire, jebret misalnya. Atau pindah nang pupu misalnya, nang dengkul misalnya, pindah. Itu sudah tidak bisa disucikan dengan batu atau benda. Enggak boleh diusir tok karo tisu. Enggak boleh, itu harus air. Paham? Tidak boleh pindah tempat. Begitupun kalau ini yang sering misalnya dari depan, makanya ini pentingnya sama batu dan air. Kalau dari depan misalnya pokoknya pindah tempat lah intinya. Aku risi deh jelaskan. Pokoknya pindah tempat. Meskipun itu pindahnya gak sampai sak jengkal. Pun mboten ten ngene lubangi. Niku ten sampinge titik ae iku mboten saged disuceni kali istinja dengan benda. Harus dengan air. Misalkan kalau laki-laki misalkan ya. Iki wis gak nang pucuke tapi nang sampinge. Iki pun mboten saged ditul kali botol utawa tisu utawa napa mawon. Yang dimaklum atau dimakfu itu yang di ujungnya saja. Paham ya? Nah, kalau sudah pindah tempat dari tempat keluarnya itu sudah tidak bisa istinja dengan batu atau benda padat lain. Dari sini paham? Yang nomor 3, belum kemasukan benda lain. Belum kemasukan atau belum tercampur benda lain. Misalnya pas dodok, misalnya pas berjongkok, terus biasanya kan sing sering iku nang WC niku nggih, begitu bom atom turun dayar ya. Terus biasanya air dari WC-nya itu naik nyiprat. Paham? Ya, saking gedene bome. Ya, gedene bome ya. Itu ketika sampai kepada tempatnya itu sudah tidak bisa distinjai dengan batu atau benda. Paham ya? Ini sangat penting kita bahas karena ini berkenaan dengan kesucian diri. Bagaimana cara untuk bersuci yang baik dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, langsung ditutup. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.